Di sebuah rumah sakit tua yang memiliki sejarah kelam, terdapat sebuah kamar operasi yang sudah lama ditutup dan diberi label terlarang. Konon, kamar itu pernah digunakan untuk eksperimen gelap terhadap pasien. Namun, ketika seorang dokter muda mulai bekerja di sana, kamar itu kembali memanggil korban-korban baru. Dr. Nadia, seorang dokter muda yang baru ditugaskan di Rumah Sakit Cipta Medica, mulai pekerjaannya dengan semangat. Meski rumah sakit itu terkenal karena fasilitasnya yang tua, Nadia merasa ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya. Namun, saat melewati lorong tua yang jarang digunakan, dia melihat sebuah pintu besi besar dengan tanda terlarang yang sudah berkarat. Aura pintu itu membuatnya merinding, dan perawat tua, Bu Ratna, memperingatkannya untuk menjauh dari tempat itu. Bu Ratna menceritakan bahwa kamar operasi itu ditutup lebih dari 20 tahun lalu setelah serangkaian kematian misterius. Dokter yang bekerja di sana hilang begitu saja, katanya dengan nada berbisik. Nadia merasa ceritanya berlebihan, tapi rasa ingin tahunya mulai muncul. Malam harinya, Nadia kembali melewati lorong itu karena harus menangani pasien di ruang UGD. Kali ini, dia mendengar suara samar-samar, seperti logam yang beradu, berasal dari belakang pintu besi. Dia mencoba mengintip melalui celah kecil, tapi tidak melihat apapun, kecuali gelap gulita. Ketika Nadia berbalik untuk pergi, dia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong. Tapi saat dia mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Perasaan takut mulai mengusiknya, dan dia merasa seolah ada sesuatu yang memanggilnya kembali ke kamar itu. Dokter Nadia tidak bisa menghilangkan pikirannya dari kamar operasi terlarang. Kunci yang ia temukan di ruangan administrasi terasa seperti petunjuk yang disengaja. Malam itu, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Dia menyelinap ke lorong tua, membawa kunci itu di sakunya. Ketika dia mendekati pintu besi besar, suasana di sekitarnya terasa berubah. Udara menjadi dingin dan suara samar terdengar dari balik pintu. Dengan tangan gemetar, Nadia membuka pintu itu. Di dalam, kamar itu penuh dengan alat-alat operasi tua yang berkarat. Tirai bedah di tengah ruangan menutupi meja operasi, dan di sekelilingnya terdapat foto-foto lama pasien yang tampaknya diambil saat operasi. Anehnya, foto-foto itu tampak baru meskipun ruangan ini sudah ditutup bertahun-tahun. Nadia mendekati meja operasi dan melihat ada noda darah kering yang belum dibersihkan sepenuhnya. Saat dia menyentuh meja, lampu di ruangan tiba-tiba berkelap-kelip. Tirai bedah bergerak perlahan, meski tidak ada angin. Saat Nadia mencoba menjauh, dia melihat bayangan hitam bergerak di belakang tirai. Bayangan itu tampak seperti sosok seseorang yang memegang pisau bedah. Jantungnya berdegup kencang. Namun, ketika dia menarik tirai dengan cepat, tidak ada siapapun di sana. Di sudut ruangan, dia menemukan buku catatan lusuh milik seorang dokter bernama Dr. Suryo, yang dulunya. Bu Ratna memperingatkan Nadia bahwa membawa kotak itu keluar dari kamar operasi hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Namun, Nadia memutuskan untuk tidak mengembalikannya. Ketika dia kembali ke ruangannya malam itu, dia mendapati pisau bedah dari kotak itu kini bersimbah darah segar. Dr. Nadia terbangun di tengah malam dengan rasa sesak. Di kamar gelapnya, ia merasa seperti diawasi. Ketika lampu dinyalakan, dia menemukan meja kerjanya penuh dengan diagram dan catatan yang tidak pernah dia tulis. Diagram itu menggambarkan proses bedah aneh yang melibatkan tubuh manusia. Di pojok diagram, tertulis satu kalimat, "Selamatkan mereka atau gantikan mereka." Dia menyadari bahwa arwah pasien-pasien yang terperangkap di kamar operasi sedang menuntutnya untuk menyelesaikan ritual yang belum selesai. Dengan kotak ritual di tangannya, Nadia memutuskan untuk kembali ke kamar operasi. Saat dia berjalan melalui lorong, dia melihat bayangan-bayangan pasien yang terperangkap. Mereka berdiri di sudut lorong, memandangnya dengan tatapan hampa. Ketika dia membuka pintu kamar operasi, ruangan itu terasa berubah. Tirai di sekeliling meja operasi bergerak seolah ada angin, meskipun ruangan itu tertutup rapat. Di atas meja operasi, pisau bedah berkarat dari kotak itu kini berdiri tegak, seolah menunggu untuk digunakan. Nadia mulai membaca bagian terakhir dari buku catatan Dr. Suryo.
yang berisi instruksi rinci tentang cara menyelesaikan ritual. Ritual itu membutuhkan satu penyambung yang harus berkorban untuk membebaskan semua arwah yang terperangkap. Penyambung itu akan menjadi media untuk memutus hubungan duniawi arwah dengan kamar operasi. Namun, Nadia juga menemukan bagian yang mengejutkan. Dokter, Suryo tidak pernah menyelesaikan ritual karena dia takut menjadi penyambung itu sendiri. Ketika Nadia mencoba meninggalkan kamar operasi, pintu tertutup sendiri dengan keras. Bayangan Dr. Suryo muncul di depan meja operasi, wajahnya terlihat membusuk dan penuh luka. Dia berbicara dengan suara yang berat dan menyeramkan. Ritual ini adalah milikku. Tidak ada yang bisa membebaskan mereka kecuali aku. Nadia menyadari bahwa Dr. Suryo bukan hanya gagal menyelesaikan ritual, tetapi juga sengaja menjaga arwah pasien agar tetap terperangkap demi kepentingannya sendiri. Saat bayangan Dr. Suryo mendekat, arwah pasien yang terperangkap mulai muncul satu persatu, mengelilingi meja operasi. Mereka menangis, memohon agar Nadia membebaskan mereka. Dalam momen keberanian, Nadia memutuskan untuk menjadi penyambung. Dia menaiki meja operasi dan menggunakan pisau bedah untuk memulai ritual sesuai instruksi di buku catatan. Ketika dia melakukannya, bayangan Dr. Suryo berteriak marah dan mencoba menghentikannya. Saat pisau terakhir kali menyentuh kulitnya, ruangan itu dipenuhi cahaya terang. Suara jeritan Dr. Suryo perlahan memudar, dan bayangan arwah pasien mulai menghilang satu persatu dengan senyuman damai di wajah mereka. Nadia terbangun di ranjang rumah sakit dengan perban di tubuhnya. Siska duduk di sampingnya, mengatakan bahwa Nadia ditemukan pingsan di lorong dekat kamar operasi. Ketika Nadia bertanya tentang kamar operasi itu, Siska mengatakan bahwa pintu besi itu kini menghilang, seolah-olah ruangan itu tidak pernah ada. Namun, Nadia tahu apa yang terjadi bukan hanya mimpi. Di laci tempat tidurnya, dia menemukan pisau bedah berkarat yang sama, bersama sebuah catatan kecil bertuliskan, "Terima kasih telah membebaskan kami." Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe-nya, biar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari saya. Salam horor.